Berkaca dari kasus penusukan Syekh Ali Jaber, perlukah pengawalan khusus kepada penceramah? Kami akan membahasnya bersama Syekh Ali Jaber, ulama yang menjadi korban penusukan, dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Kami juga tengah berusaha menghubungi Kadif Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono. Saya ke Syekh Ali terlebih dahulu. Syekh Ali, bagaimana kondisi Anda sekarang? Sudah membaik, Syekh? Bagaimana kondisi lukanya sekarang? Ya, Assalamualaikum dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kondisi cukup membaik, dan tadi siang saya dari rumah sakit untuk ronsen posisi luka karena ada kemungkinan sambika tulang karena tusukannya cukup dalam. Tapi Alhamdulillah habis hasil dari ronsen dipastikan aman dan tidak ada infeksi, sudah dicek juga darah, dan Alhamdulillah masih ada sedikit nyeri, tapi Alhamdulillah dari segi fisik masih bisa beraktivitas. Bahkan insyaAllah saya akan melanjutkan perjalanan safari dakwah kami insyaAllah besok ke Jember dan Malang. Baik, Syekh Ali, bisakah Anda ceritakan kejadian seperti itu, bagaimana kronologisnya? Karena pasti berjalan sangat cepat sekali ketika itu. Boleh diceritakan, Syekh? Ya, kalau saya fikirkan jujur saja tidak nyangka. Ya, saya hampir sudah mau 12 tahun di Indonesia, yang selama ini kami berusaha berdakwah damai, menyebarkan cinta, bersatuan. Saya tidak pernah mengangkat persoalan khilafiyah dan perbedaan. Bahkan Alhamdulillah saya diikuti menonton ceramah saya dan tausiah di YouTube maupun di Instagram oleh non-Muslim banyak. Bahkan banyak komen-komen dari warga Bali, dari Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Karena kita berusaha, apalagi di negeri Indonesia dikenal banyak suku dan budaya berbeda agama, kita selalu berusaha menyebarkan kedamaian, kebersatuan. Kita jaga kebersatuan kita sama-sama Indonesia tanpa melihat latar belakang. Makanya dengan kejadian ini, bagi saya kejutan yang luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa. Tapi namanya qadarullah, dan Allah SWT masih diberikan kesempatan beraktivitas kembali, masih sehat. Dan ujian ini saya harap menjadi pelajaran bagi saya, juga menjadi pelajaran bagi aparat keamanan, bisa lebih diseriuskan untuk berketat keamanan. Karena saya punya prinsip, sepanjang perjalanan dakwah kami sebelum COVID-19 dan sesudah di saat pandemi, prinsip saya tidak pernah mau turun di satu tempat kalau belum proses perizinan. Kalau soal undangan, kami terima undangan cukup banyak. Ratusan undangan yang kami terima dari masing-masing maupun daerah-daerah. Tapi kami tidak bisa memenuhi selama belum dipenuhi syarat-syarat yang berlaku di tempat, seperti misal perizinan, apalagi COVID-19, kita berharap ada perizinan dari protokol kesehatan, perizinan polisi, keamanan dan lain sebagainya. Kalau sudah berkasnya lengkap, baru saya setujui untuk menghadiri acara di tempat yang diundang. Oke, tapi Syekh, dalam setiap, selain izin tersebut, selain perizinan mungkin secara administrasi, apakah dalam setiap tausiah Syekh Ali ini selalu ada pengamanan-kah atau sebaliknya tidak pernah ada, Syekh? Sepanjang program safari dakwah kami punya target adalah 1000 titik dan sudah mencapai 700 titik dari sebelum COVID-19, dari tahun kemarin. Begitu datang COVID-19, kita stop dulu sambil mendapatkan lampu hijau melalui beraktivitas normal now, baru kita beraktivitas kembali, tapi dibatasi, tidak begitu seperti semula. Makanya kita kembali melanjutkan titik dakwah sampai 1000, dan semua selama berjalan safari dakwah, semua titik yang kami kunjungi selalu ada aparat keamanan. Sayang sekali hanya tempat yang kejadian ujian musibah itu, sayang sekali tidak ada sama sekali aparat keamanan. Baik, jadi hanya di Lampung kemarin ya, Syekh, ya, tidak ada aparat pengamanan. Ada wacana pengawalan terhadap pendakwah atau penceramah agama di setiap kegiatan ceramahnya atau tausiahnya. Perlukah mengingat kejadian kemarin yang menimpa Syekh Ali?
Sebenarnya selama di Lampung, sebagaimana saya lanjutkan safari dari Riau, Manado, kemudian Palembang, lanjut lagi Lampung. 9 titik di Lampung semuanya ada aparat keamanan di dalam masjid maupun di luar masjid. Hanya satu lokasi aja di Falahuddin, tempat kejadian musibah itu, tidak ada sama sekali aparat keamanan. Saya tidak tahu alasannya kenapa, dan juga kita lagi acara betul-betul santai, tidak terlalu ramai dan tidak terlalu serius untuk mengisi, dan baru kita mulai. Makanya pas kejadian ini bagi kami semua termasuk panitia setempat dan jamaah menjadikan kejutan yang sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah qadarullah, Allah izinkan ketika saya lagi fokus ke arah kiri dan depan jamaah, tiba-tiba ada yang menyerang saya dari sebelah kanan, dan di titik yang sama saya baru bisa pandangi ke kanan dan menggerakkan badan saya. Alhamdulillah bisa dapat tertusuk hanya di bagian tangan. Baik, saya ke Pak Kiai Haji Muhyiddin. Pak Muhyiddin, ini bukan kali pertama ulama diserang saat mendakwah begitu. Apa yang harus ditingkatkan dalam setiap kegiatan dakwah seperti ini, Pak Muhyiddin? Ya, Majelis Ulama Indonesia mengutuk keras peristiwa dan tindak kekerasan tersebut, terutama kekerasan terhadap ulama seperti Syekh Jabir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran kepada yang bersangkutan dan menggantikan yang lebih baik. Kami melihat kejadian atau tindak kekerasan ini bukan pertama kali terjadi. Bahkan hampir setiap tahun ada serangan terhadap penceramah dan doa. Baik itu mereka sedang melakukan ceramah atau mereka yang dalam perjalanan ke rumah ibadah atau ke masjid atau kembali dari masjid. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau memang penceramah nanti didampingi oleh tim pengamanan atau tim keamanan khusus, terutama bagi mereka yang mengundang penceramah tersebut. Baik itu pada saat mereka berada dan sampai di airport atau di tempat tujuan, maka dibutuhkan orang-orang tertentu yang ditugaskan untuk mengamankan penceramah. Mengapa? Karena tidak semua orang punya pemikiran yang sama. Kalau kita lihat sejarah juga ada seorang yang menikah Khalifah Ali bin Abi Thalib juga sama, yaitu orang yang jelas ada pemahaman agama tetapi berbeda platform politiknya. Di Indonesia kami sepakat bahwa kondisi di negara Indonesia sangat aman, damai, karena kita menerapkan prinsip-prinsip dasar Islam wasatiyah. Namun itu saja tidak bisa dijadikan sebagai garansi, taken for granted bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar. Di sana sini ada orang yang berbeda paham, ada orang yang tidak senang dengan popularitas, dengan isi dan kandungan ceramah yang disampaikan oleh para mubaligh, sehingga kadang-kadang mereka itu tersinggung. Dalam kasus penyerangan Syekh Ali Jabir, kami yakin bahwa yang bersangkutan tentu saja punya motif sendiri. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia minta kepada semua pihak, termasuk pihak penegak hukum, polisi dan lain sebagainya, agar jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwa yang bersangkutan itu mengalami gangguan jiwa, sehingga dengan demikian bisa dilepaskan dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi di Bandung sama, terjadi beberapa daerah lain juga sama. Seakan-akan penceramah itu adalah orang-orang yang gila, orang-orang yang mengalami sakit jiwa. Nah, ini perlu dikaji secara komprehensif. Semua pihak jangan terburu-buru memberikan kesimpulan akhir, final decision. Harus melibatkan semua stakeholders, semua mereka yang bertanggung jawab, polisi, TNI, dan masyarakat yang ada di sekitarnya.
Kalau alibi yang disampaikan oleh keluarga penyerang pasti itu kan sangat subjektif. Oleh karena itu harus ada fact finding mission, tim pencari fakta. Jangan-jangan ada kelompok tertentu atau aktor intelektual di balik penyerangan tersebut. Oke, baik. Saya ke Syekh Ali lagi. Syekh Ali, ini juga sesuai dengan kalau tidak salah pendapat dari Syekh Ali bahwa sependapat menganggap bahwa pelaku ini sebenarnya tidak mengalami gangguan jiwa. Apa yang membuat Anda yakin bahwa pelaku tidak mengalami gangguan jiwa, Syekh Ali? Saya sambat di titik ketika dia naik di panggung, di titik yang sama, qadarullah saya mengarahkan pandangan saya ke sebelah kanan sampai saya berpandangan mempandangi matanya dan wajahnya sebelum dia tusuk. Dia pun ketika dia lari ke arah saya, dia pun kaget, dia merasa saya masih fokus ke kiri, jadi tidak memperhatikan dia. Ketika saya langsung mengarah ke kanan, berhadapan dengan dia, dia pun kaget. Makanya di situ saya melihat cara dia loncat, cara dia lari, kemudian tusuk dengan kekuatan. Sedangkan dia menurut saya orangnya sangat kurus, dari fisik sangat lemah. Kalau saya berdiri menahan di bagian baju dadanya atau di bagian pakaiannya, saya bisa menjaminkan dia tidak bisa bergerak. Tetapi karena dia sudah terlatih, cara dia memegang pisunya, cara dia loncat, cara dia tusuk dengan sangat kuat sampai pisunya sampai ke dalam 6 sampai 7 senti. Menurut saya ini bukan sembarangan orang, apalagi dikatakan gangguan jiwa. Ini betul-betul terlatih. Saya bukan ahli psikologi jiwa, tetapi saya ahli ruqyah. Dengan pandangan mata saya bisa tahu apakah orang ini perlu diruqyah atau apa. Oke, tapi Syekh Ali ada saya menjaminkan orang ini tidak. Syekh Ali, mohon maaf, ada juga informasi yang beredar bahwa pelaku ini sempat menjalani pengobatan kejiwaan. Sempat dengar informasi itu juga, Syekh? Ini informasi dari orang tuanya. Iya, dari orang tuanya. Informasi dari orang tuanya. Kita kan belum bisa memastikan. Sebagaimana disampaikan oleh Kiai tadi, tidak semua informasi yang kita terima dari pihak keluarga yang bersangkutan, kita tidak bisa terima sembarangan. Kita kan ada yang masih didalami oleh aparat kepolisian dan kita harap bisa dicepat mungkin ada informasi dan keterangan yang jelas dan transparan supaya bisa kita tenangkan umat dan supaya tidak dimanfaatkan isu-isu ini menimbulkan fitnah atau menimbulkan adu domba yang saya tidak harapkan itu. Oke, saya ke Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin, mengenai wacana pengawalan ulama ini, mungkinkah dibuat dalam satu aturan baku yang melibatkan pemerintah atau mungkin juga dikeluarkan sebagai fatwa MUI, Pak Muhyiddin? Kalau kami melihatnya itu semua secara moral bertanggung jawab untuk menjaga keamanan para penceramah, para imam, para duat yang melakukan tugas keagamaan dengan penuh keikhlasan. Jadi yang lebih penting kalau menurut kami adalah pihak keamanan, polisi, dan tentu dibantu oleh reng-rengannya di bawah. Lalu yang kedua adalah panitia yang mengundang penceramah tersebut melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, kedatangan penceramah, bagaimana dan di mana penceramah itu tinggal dan lain sebagainya. Dan yang terakhir memang pada saat penceramah itu tampil di podium, maka harus ada penjagaan. Sehingga dengan demikian ada antisipasi dari pihak para huras penjaga itu apabila ada satu di antara anggota masyarakat yang berniat buruk untuk mencelakakan penceramah. Baik. Pak Muhyiddin, kita kembali ke Syekh Ali. Syekh Ali, Anda berencana untuk melanjutkan safari dakwah Anda ke beberapa kota lagi. Bagaimana nanti ke depannya Anda mengecek sistem keamanan yang melindungi Anda, mengingat kejadian kemarin cukup traumatis ya, Syekh Ali? Ya, sebenarnya saya harap apa yang terjadi ini bukan untuk kita saling menyalahkan, tapi kita mengambil pembelajaran.
menurut saya tak perlu kita lihat yang sudah berlalu, tapi kita fikir ke depan. Apa yang harus kita tidak lanjuti, di antaranya masalah keamanan. Apalagi kalau yang diundang adalah tamu nasional ataupun undang penceramah nasional. Wajarlah kalau, apalagi kita kan sebelum ke tempat, ke daerah-daerah, ini sebenarnya jamaah di daerah-daerah karena sangat haus, sangat menunggu, menanti-nanti kehadiran kami, da'i-da'i yang banyak, tokoh nasional, da'i nasional yang ke daerah-daerah. Dan mereka otomatis kalau ke daerah-daerah pasti proses perizinan, di antaranya izin aparat kepolisian. Kalau sudah bisa diproses izin aparat kepolisian, tolong sekalian difasilitasi masalah keamanan. Alhamdulillah selama ini saya sendiri sangat berterima kasih karena hampir 8 tahun belakangan ini semua rata-rata undangan saya keluar daerah adalah undangan Polda. Dan setiap saya kemana saja tabligh akbar selalu dikawal dan disertai keamanan. Termasuk di Lampung kemarin, semua titik yang kami kunjungi selalu ada keamanan. Cuman qadarullah, barangkali mungkin ada kegiatan yang lain atau kesibukan, pas di titik kejadian ini, memang sayang sekali tidak ada keamanan. Ya, tidak apa-apa, jadi pelajaran buat kita, karena musibah, tapi kita menghindari dari musibah yang lebih besar. Saya harap ke depan, mohon kalau sudah ada izin dari aparat kepolisian dan semua pihak-pihak yang terkait memberikan izin fasilitas pendakwah datang ke daerah, mohon disertakan keamanan supaya pendakwah bisa fokus, bisa lebih rileks dan lebih santai menyampaikan pesan-pesan yang damai, pesan-pesan yang bermanfaat untuk masyarakat, dan masyarakat pun dapat mendapatkan fasilitas kelancaran dan keamanan sampai selesai acara. Baik, semoga ini menjadi perhatian semua pihak terutama untuk segi keamanan. Semoga cepat pulih kembali Syekh Ali Jaber. Terima kasih, dan juga terima kasih Kiai Haji Muhyiddin sudah bergabung bersama kami di sore.